Apa kabar saudara sekalian yang diberkati Tuhan? Berjumpa kembali pada minggu ini untuk kita boleh sharing, mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita belajar mengenai kebenaran. Sebab kita butuh firman Tuhan. Pada hari-hari ini ada begitu banyak hal yang membuat kita gempar, membuat orang menjadi goyah. Tapi perlu saudara-saudara sekalian ketahui bahwa satu hal yang tidak akan pernah bergoncang, satu hal yang tidak akan pernah goyang adalah firman Tuhan. Firman Tuhan berkata langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Haleluya. Sebelum kita dengarkan apa yang Tuhan mau untuk kita belajar pada minggu ini, pada kesempatan ini saya undang Bapak Ibu untuk kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Bapa di sorga karena pada kesempatan ini kami boleh berjumpa sekalipun melalui online. Tuhan yang hadir bagi setiap kami dan hamba-Mu yang tidak mengerti apa-apa, Engkau akan urapi dan Engkau sudah urapi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, kapanpun mereka mendengarkan, dimanapun mereka dengarkan, ada urapan, ada hadirat Tuhan, supaya Engkau sendiri yang ingin supaya kami mengerti dan Engkau hadir membuat roh pengertian bagi setiap kami untuk tinggal dan mengerti, mengenal Tuhan lebih jauh lagi. Terima kasih Tuhan, kami dengarkan Tuhan dan Tuhan yang berperkara, beracara, berotorita bagi setiap kami. Pada saat ini Tuhan, kami siap dengarkan firman Tuhan dan kami sungguh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama dengan saya katakan, amin, amin, haleluya. Pada minggu ini, saudara, kita akan belajar mengenai firman Tuhan yang saya beri judul tidak ada maut tetapi hidup. Saya ambil dari Amsal 12 ayatnya yang ke-28. Saudara bisa sama-sama lihat dan sama-sama kita bacakan Amsal 12 ayat yang ke-28. 3, 2, 1. Pada jalan kebenaran terdapat kehidupan, dan di jalan itu tidak terdapat maut. Saudara bisa lihat saja di layar saudara, mungkin yang saudara lihat saksikan, saya coba ambil dari Alkitab dari versi yang berbeda. Pada jalan kebenaran terdapat kehidupan, dan di jalan itu tidak terdapat maut. Saudara, Tuhan tidak ingin kita khawatir, saudara, tentang apapun yang terjadi di dunia. Kalau hari-hari ini kita melihat, kita mendengar, tidak saja di jemaat Tuhan, tapi diskusi-diskusi di hamba-hamba Tuhan, ada begitu banyak kekhawatiran, saudara. Kalau kita lihat di televisi, kita lihat di media sosial, bagaimana pandemi ini memporak-porandakan tatanan kehidupan seluruh dunia. Saudara lihat di India, saudara dengar di Malaysia, saudara dengar di Filipina, saudara dengar di Singapura, di Jepang, saudara. Bahkan di India, saudara, kalau kita lihat bahwa mereka adalah negara kedua terbesar penghasil vaksin. Namun bagaimana COVID-19 memporak-porandakan kehidupan di sana, saudara. Bahkan kalau kita perhatikan di media sosial bahwa rumah sakit sudah penuh, bahkan untuk antri kremasi saja begitu luar biasa, saudara. Tetapi Tuhan tidak ingin, sekali lagi, Tuhan tidak ingin kita khawatir tentang apapun yang terjadi di dunia. Sama-sama dengan saya katakan, Tuhan tidak ingin saya khawatir. Sama-sama katakan sekali lagi, Tuhan tidak ingin saya khawatir. Tuhan tidak ingin saudara khawatir tentang apapun yang terjadi di dunia. Sepakat katakan amin. Saudara, kita tidak perlu terpengaruh oleh apapun yang menyebabkan dunia takut. Kenapa begitu? Karena saudara adalah kebenaran Tuhan di dalam Kristus. Amin. Kenapa kita tidak perlu takut dan khawatir? Karena kita adalah kebenaran Tuhan di dalam Kristus. Mari lihat 2 Korintus 5 ayat 21. Sebelum saya jelaskan apa hubungannya kebenaran Kristus dengan ketakutan, mari kita lihat 2 Korintus 5 ayat 21. Sama-sama kita baca. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Sama-sama, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21 dengan jelas berkata bahwa supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Berarti kita adalah kebenaran Tuhan di dalam Kristus. Karena di dalam Kristus kita dibenarkan oleh Allah. Dan Alkitab berkata, seperti yang kita baca tadi di Amsal, di jalan kebenaran
ada hidup, jalan kebenaran. Sama-sama dengan saya katakan, jalan kebenaran. Di jalan kebenaran ada hidup dan tidak ada kematian di jalan itu. Saudara, Amsal 12 ayat 12 tadi katakan, pada jalan kebenaran terdapat kehidupan dan di jalan itu tidak terdapat maut. Di jalan kebenaran. Sementara 2 Korintus 5:21 berkata, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sudah perhatikan bahwa para pahlawan iman dalam perjanjian lama tidak menderita selama kelaparan terjadi dalam hidup mereka pada zaman mereka hidup. Saudara, lihat Abraham. Abraham, firman Tuhan berkata bahwa dia sangat kaya. Abraham, dia sangat kaya akan ternak, perak, dan emas. Mari lihat Kejadian 12 ayat 10, supaya sama-sama kita belajar. Kejadian 12 ayat 10 berbunyi begini, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Lihat 13, 1 sampai dengan 2. Kejadian pasal 13, 1 sampai dengan 2. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Ayat 2, adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ya, jadi kita sudah tahu bahwa dia bukan karena memang kaya, tetapi kelaparan timbul di negeri itu. Kejadian 12 ayat 10 katakan, kelaparan timbul di negeri itu. Tetapi ayat 13 dengan jelas, saudara, menulis bagi kita di ayat 2, adapun Abraham sangat kaya. Jadi walaupun kelaparan terjadi, Abraham tetap kaya. Banyak ternak, perak, dan emasnya. Kita lihat Ishak, saudara. Bagaimana Ishak? Seperti seringkali kita berkata Allah Abraham, Allah Ishak, saudara. Kita lihat Ishak, dia menuai 100 kali lipat di tanah yang dia tabur. Kejadian 26 ayat 1, mari kita lihat sama-sama. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Kita lompat ayat 12 sampai 14. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Kenapa dia bisa mendapatkan hasil 100 kali lipat? Sebab ia diberkati Tuhan. Ayat 13, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ayat 14, ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Sebab ia diberkati Tuhan, ia menjadi sangat kaya. Sekalipun kelaparan, saudara, kelaparan terjadi. Kenapa bisa terjadi kelaparan? Saya percaya bahwa pada saat itu juga orang tidak bisa menanam. Mungkin entah karena faktor cuaca, entah karena faktor tanah yang memang tidak mau bertumbuh. Tetapi firman Tuhan mencatat dengan jelas, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Padahal di ayat 26 ayat 1 katakan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Negeri itu identik dengan tanah. Timbullah kelaparan di tanah itu. Timbullah kelaparan di negeri itu. Lalu menaburlah Ishak di tanah itu. Sama dengan kita bilang, menaburlah Ishak di negeri itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Sebab Tuhan berpihak kepada dia. Ishak diberkati Tuhan, saudara. Yusuf kita lihat. Kalau tadi Abraham, tadi Ishak, sekarang Yusuf. Yusuf dengan seluruh keluarganya diberkati dengan melimpah, sehingga Yusuf pun tidak saja menjadi berkat bagi keluarga dia, tapi Yusuf juga menafkahi Mesir. Saudara, Kejadian 47, 11 sampai dengan 13 berbunyi begini. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Rameses, seperti yang diperintahkan Firaun. Ayat 12, dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Ayat 13, di seluruh negeri itu tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat hebat, sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Perhatikan, kita lompat ke Kejadian 47 ayat 27.
Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Saudara, bangsa Israel tidak saja terhindar dari penderitaan karena kelaparan yang terjadi, tapi mereka sangat makmur. Mereka diberkati Tuhan. Saudara, saya pernah menyampaikan dalam khotbah, salah satu khotbah saya, bahwa ketika dilakukan survei, orang lebih takut mana COVID atau takut kelaparan. Ternyata orang lebih presentasi untuk takut kelaparan jauh lebih tinggi. Presentasi untuk orang takut akan goncangan ekonomi yang dahsyat, orang lebih takut daripada COVID-19. Saudara, dan pada hari-hari ini saya melihat bahwa kedua-duanya itu terjadi. Sehingga banyak menggoncangkan iman orang-orang percaya. Saudara diberkati, dikasih Tuhan, pada hari ini Tuhan mau bicara kepada kita dengan memberi contoh bukan saja COVID, bukan saja serangan wabah virus, tetapi Tuhan mau beri contoh yang lebih ditakuti, yaitu kelaparan, di mana semua orang tidak bisa makan, tetapi anak-anak Tuhan seperti janji Tuhan bahwa dia akan tetap berdiri. Sekalipun 10.000 sebelah kiri, 1.000 sebelah kanan, engkau tetap berdiri, firman Tuhan bilang. Tuhan menjaga, Tuhan menunjukkan kepada kita dari ketiga pahlawan di Perjanjian Lama bahwa sekalipun kelaparan terjadi, ada kondisi khusus yang Tuhan beri. Seperti firman Tuhan berkata, tetapi engkau adalah umat kepunyaan Allah yang dikuduskan. Kata dikuduskan berarti saudara punya suatu posisi tersendiri, saudara dibuat ada pengecualian bagi saudara bahwa sekalipun itu dialami orang, tapi saudara mendapatkan suatu posisi istimewa, saudara mendapatkan suatu bantuan istimewa. Apa itu? Adalah kasih karunia Tuhan. Sama-sama katakan, kasih karunia Tuhan. Ini anugerah Tuhan. Ini grace daripada Tuhan. Itu sebabnya Mazmur berkata, tetapi perkenaan Tuhan, favornya Tuhan, mengelilingimu seperti perisai. Kenapa perisai? Karena ada begitu banyak hal pada hari-hari ini yang menyerang orang-orang. Tidak saja orang-orang percaya juga diserang, saudara. Tapi saya yakin dan percaya bahwa ketika saudara menyaksikan tayangan ini, saudara akan tahu bahwa saudara bukan saja orang-orang yang percaya, tetapi saudara adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Amin. Bukan saja saudara-saudara orang-orang yang dipanggil Tuhan, tapi saudara orang yang dipilih Tuhan. Saudara berkati yang dikasihi Tuhan. Meskipun bangsa kita, atau meskipun dunia memasuki resesi, entah karena pandemi COVID, entah karena ekonomi, saudara, kita tidak perlu menderita. Saudara tidak perlu khawatir. Selama kita hidup memperhatikan Yesus, selama mata saudara memandang kepada Yesus, melihat kepada Yesus, percaya kepada Yesus, kebenaran kita yang adalah kita boleh benar di dalam Dia, maka saudara akan berkembang. Amin. Saudara akan berkembang. Percaya yang 100%, percaya yang tidak 70%, bukan 60%, 100%. 100% itu berarti walaupun situasi sekitar saudara tidak mendukung, sekalipun saudara tidak melihat ada jalan keluar, saudara tetap percaya bahwa Dia mengasihi saudara. Amin. Saudara berkati, dikasihi Tuhan. Perhatikan bahwa sewaktu saya menulis khotbah ini, saya membaca suatu kisah yang menarik, saudara. Di tengah berita yang menakutkan, seperti serangan teroris, penyakit sampar yang mematikan, bencana alam, Tuhan berfirman bahwa di jalan kebenaran ada hidup, dan di jalannya tidak ada maut, tidak ada kematian. Amin. Faktanya, saudara, sewaktu saya menulis khotbah ini, saya baca satu kisah. Itu bagaimana Tuhan melindungi seluruh kota pantai. Ada satu kota di pinggir pantai di India Selatan. Sewaktu tsunami Asia terjadi pada tahun 2004. Sewaktu Aceh, saudara, terjadi, ternyata di India kan juga kena, di Asia, saudara. Nah, ada satu kota di India itu tepat di pinggir pantai, saudara. Pada tahun 2004 itu Tuhan jaga mereka. Ada seorang hamba Tuhan di sana, seorang pendeta yang tinggal di kota pantai itu. Pada pagi itu dia sedang berdoa, ketika dia diberitahu Roh Kudus untuk berdoa bagi kota di mana dia tinggal.
Maka dia berdoa memohon perlindungan darah Yesus untuk seluruh kota itu. Jadi dia lakukan itu, saudara. Ketika tsunami melanda, singkat cerita, kota itu tidak tersentuh oleh tsunami. Sementara 5 kota lainnya yang jauh lebih tinggi, lebih naik ke atas gunung, saudara, ke pedalaman, justru hancur lebur berantakan oleh tsunami. Saudara, Tuhan melindungi saudara ketika dunia mengalami kejahatan. Tuhan melindungi saudara ketika hari-hari ini tampak situasi tidak mendukung, tampak situasi begitu buruk. Tapi Tuhan mengasihi saudara. Tuhan melindungi saudara. Ini sebabnya penting untuk mengingatkan, untuk memperkatakan bagi diri saudara sendiri bahwa Tuhan begitu mengasihi saya. Saya boleh ada pada hari ini karena Tuhan mengasihi saya. Saudara berkati, kenapa Tuhan mengasihi saudara? Karena saudara adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Kenapa Tuhan melindungi saudara? Kenapa walaupun dunia ini mengalami hal-hal yang sulit, tapi Tuhan melindungi saudara? Karena saudara adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Firman-Nya mengatakan, mengajarkan bagi kita pada hari ini dengan jelas bahwa di jalan kebenaran ada hidup. Dan di jalannya tidak ada maut. Haleluya. Saudara, diberkati Tuhan. Saya percaya dan saya berharap bahwa kebenaran pada saat ini ketika sudah menyaksikan ibadah ini, saudara boleh menerima kekuatan yang luar biasa daripada Tuhan. Apapun yang sedang saudara alami pada saat ini, mungkin saudara sedang mengalami satu perjuangan yang begitu hebat, saudara mungkin tidak melihat ada dukungan dari mana-mana, situasi saudara sekeliling saudara terlihat sangat gelap, tetapi satu cahaya kecil cukup bagi saudara, yaitu Yesus. Ketika saudara melihat cahaya itu, maka itu adalah harapan yang membuat saudara seperti berjalan di dalam bayangan lembah kematian. Tetapi itu hanya bayangan, karena ketika ada bayangan maka berarti ada cahaya. Ketika ada cahaya, maka itu cahaya Tuhan. Dan saudara, anak-anak Tuhan, hari-hari ini pasti akan mengalami kairos Tuhan, yaitu saudara akan mengalami waktu kelegaan. Ketika saudara memandang kepada Tuhan, bahwa saudara adalah kebenaran Tuhan di dalam Kristus. Ingatkan sekali lagi diri saudara sendiri bahwa aku ada pada hari ini. Apapun yang terjadi pada saat ini masalah, apapun yang terjadi pergumulan pada saat ini, tapi kalau aku boleh berdiri pada hari ini, karena Yesus mengasihi aku dan kekuatannya menjadi bagianku. Maut tidak ada di jalan kebenaran yang Tuhan sudah beri bagi saya. Haleluya, haleluya. Saya undang saudara untuk mengakhiri khotbah kita pada renungan kita pada saat ini, untuk saudara sekali lagi berdoa, kita minta pertolongan Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan, terima kasih buat hikmat yang Tuhan beri supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami tidak khawatir, kami tidak cemas, iblis tidak dapat mencuri sukacita Tuhan dalam hidup kami. Apapun yang sedang kami alami pada saat ini, kami sekali lagi teguh di dalam Tuhan, karena kami adalah kebenaran Tuhan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu, dan kami boleh diberkati. Bahkan firman Tuhan berkata, berkat ada di atas kepala orang benar. Oleh karena itu Bapa, pada saat ini saya undang jemaat yang butuh untuk didoakan secara khusus, untuk boleh mengangkat kedua tangan, dan saya berdoa bagi saudara. Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, apapun yang menjadi masalah mereka, lebih daripada mereka mengenal diri mereka sendiri, Tuhan lebih tahu apa yang terjadi dalam hidup mereka. Oleh karena itu jamah Tuhan, dalam keputusasaan, dalam beban yang berat, Tuhan hadir, Tuhan beri penghiburan. Dan satu hal yang kami minta, seperti bangsa Israel, Musa dan Abraham Engkau sertai, Ishak Engkau sertai, Daud Engkau sertai, Yusuf Engkau nyatakan kemuliaan-Mu, dan pada hari ini kami anak-anak Tuhan ditebus dengan darah yang mahal, juga Tuhan yang sama ada menjadi bagian kami. Tolong kami supaya kami tahu bahwa Tuhan ada berjalan dekat dengan kami, sehingga kami tidak khawatir, kami tidak cemas, sebab sumber pertolongan ada bersama-sama dengan kami. Yang sakit disembuhkan, yang berat Tuhan beri kelegaan, yang terikat Tuhan lepaskan, Tuhan beri damai sejahtera dan sukacita. Dan pada akhirnya Tuhan, kami berdoa buat bangsa Indonesia. Tuhan berkati para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil, Bapak Menterinya, sehingga sampai ke daerah. Tuhan berkati supaya mereka diberi hikmat Tuhan untuk memimpin bangsa ini, menghasilkan keputusan-keputusan yang tepat, supaya bangsa ini boleh segera keluar daripada pandemi ini, penyediaan vaksin,
dan proses pemulihan ekonomi disertai Tuhan. Dan kami berdoa supaya nama Tuhan melawat bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi angkat tangan kedua tangan saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati, mengarahkan wajahnya, dan menyinari saudara dengan kasih karunia. Dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yaitu Yesus yang mati kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, telah memberi kita semua kebenaran, sehingga berkat ada di atas kepala orang benar. Yang percaya berkati Tuhan, sama-sama dengan saya katakan, amin, 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 haleluya. Terima kasih sudah menyaksikan ibadah ini. Kalau saudara terberkati, mari saudara salin atau bagikan link ini. Jangan lupa klik subscribe atau like, dan sudah bisa tinggalkan komen. Kami akan membalas, atau sudah bisa menghubungi DM, Instagram, atau ke WhatsApp yang sudah tertera di awal ibadah ini. Terima kasih, Tuhan berkati saudara. Happy Sunday, God bless you.